Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1965 sampai 1998 yang akan dibacakan oleh dari Periode 1965 sampai 1928 dikenal dengan masa Orde Baru. Orde Baru merupakan istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Insinyur Soekarno, Orde Lama, dengan masa Soeharto. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD NRI tahun 1945, serta ketetapan MPRS. Orde Baru berupaya meluruskan kembali penyimpangan terhadap UUD NRI tahun 1945 yang telah terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Pemerintah Orde Baru telah melaksanakan sejumlah tindakan korektif sebagai berikut. 1. Keterapan MPRS nomor 3 tahun 1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Insinyur Soekarno telah dibatalkan dan jabatan presiden kembali menjadi jabatan elektif seperti 5 tahun. Ketetapan MPRS nomor 15 tahun 1966 telah menetapkan ditinjaunya kembali produk-produk legislatif pada masa demokrasi terpimpin. Atas dasar itulah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman telah diganti dengan undang-undang baru, yaitu UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan produk pokok kekuasaan kehakiman yang menetapkan kembali pada asas kebebasan badan-badan pengadilan. 2. Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong diberi beberapa hak kontrol selain tetap mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah. Pemimpinnya tidak lagi mempunyai fungsi status menteri. Begitu pula tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong yang baru telah menindakkan pasal yang memberi wewenang kepada presiden untuk memutuskan permasalahan yang tidak dapat mencapai mufakat antar anggota pada legislatif. 3. Golongan karya dan anggota ABRI memainkan peranan penting dari landasan konstitusional yang lebih tepat. Selain itu, beberapa hak asasi diusahakan supaya diselenggarakan lebih penuh dengan memberikan kebebasan lebih luas kepada pers untuk menyatakan pendapat serta kepada partai-partai politik untuk bergerak dan menyusun kekuatannya, terutama menjelang pemilihan umum 1971. Dengan demikian, diharapkan terhinanya partisipasi golongan-golongan dalam masyarakat selain diadakan pembangunan ekonomi secara teratur dan terencana. Perkembangan lebih lanjut pada masa Orde Baru, peranan presiden semakin besar setelah pemimpin umum 1971. Pemerintah kembali berusaha menyelesaikan pada tahun 1973. Pada tahun 1973, partai politik di Indonesia yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Masa Orde Baru menunjukkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu, diadakannya secara teratur dan berkesinambungan secara selama 1982, 1987, 1992, dan 1997. Ini terlihat dari dikeluarkan Undang-Undang Pemilu pada 1969. Hanya setahun setelah Presiden Soeharto dilantik sebagai presiden oleh MPRS pada tahun 1968 atau 2 tahun setelah ia dilantik dengan menjadi sebagai penjabat presiden pada 1970.
1997. Hal ini sesuai dengan slogan Orde Baru pada masa awalnya, yaitu melaksanakan UUD NRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Pada masa pertengahan dasawarsa 1980-an, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto berhasil meningkatkan pembangunan ekonomi, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada beras. Akan tetapi, keberhasilan pembangunan ekonomi pada masa itu tidak diikuti dengan kemampuan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN berkembang pesat seiring dengan keberhasilan pembangunan ekonomi. Mahasiswa menjadi pelopor penentang pemerintahan yang korup dan otoriter. Gerakan mahasiswa pada bulan Mei 1998 berhasil menduduki gedung MPR atau DPR di Senayan. Gerakan tersebut merupakan langkah awal kejatuhan Presiden Soeharto dan tumbangnya Orde Baru. Akhirnya berhasil memaksa elit politik untuk berubah sikap terhadap Presiden Soeharto. Pemimpin DPR secara terbuka meminta Presiden turun. Selanjutnya, 14 orang menteri kabinet pembangunan menyatakan penolakan mereka untuk bergabung dengan kabinet yang akan dibentuk oleh Presiden Soeharto yang berusaha untuk memenuhi tuntunan mahasiswa. Melihat perkembangan politik seperti ini, Presiden Soeharto merasa yakin bahwa ia tidak mendapat dukungan yang besar dari rakyat dan orang-orang dekatnya, sehingga memutuskan mundur sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Mei 1998. Demikian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum